menceritakan tentang kisah anak bernama Huo Yuhou untuk membangun sekte Tang yang telah runtuh. Bisakah Huo Yuhou membangun kembali sekte Tang atau malah tergerus oleh sistem esensi baru? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah Bei dan Tang Ya hendak pergi untuk berpisah dengan Huo Yuhou, ia menyempatkan diri untuk melihat papan pengumuman di dekat asrama. Setelah Bei melihat papan pengumuman, dia sedikit mengerutkan alisnya ketika membaca pengumuman di papan. Bahwasannya guru yang bertanggung jawab atas kelas 1 adalah Guru Yowie. Tang Ya juga memperhatikan papan. Dia sedikit kaget. Ah, mengapa nenek tua itu, Yowie? Bukankah dia mengajar di tahun ketiga? Mengapa dia ditugaskan untuk mengajar siswa baru? Huo Yuhou sedikit bingung melihat Tang Ya dan Bei. Bei tersenyum pahit. Saya mendengar bahwa Guru Yowie terlalu ketat ketika dia mengajar siswa kelas 3, yang mengakibatkan hanya 10% siswa yang dapat dipromosikan menjadi siswa kelas 4. Selain itu, dia dilaporkan oleh siswa ke akademi berkali-kali, yang membuatnya diturunkan untuk mengajar siswa baru. Saudara junior, Anda harus berhati-hati. Ada banyak guru yang mengerikan di akademi Shrek ini. Salah satunya adalah Guru Yowie. Setelah mendengar perkenalan Bei tentang Guru Yowie, Huo Yuhou bertanya. Kakak Bei, jika guru ini melakukan hal-hal mengerikan semacam itu, mengapa sekolah tidak peduli? Bei berbicara dengan suara rendah. Meskipun Guru Yowie adalah seorang guru yang mengerikan, dia sangat jujur dan adil. Dari semua siswa yang dipromosikan dari kelasnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mengatakan bahwa dia adalah guru yang jahat. Guru Yowie dikenal dengan kedisiplinannya yang sangat tinggi. Ia menerapkan persyaratan itu kepada semua murid yang dia ajar. Tetapi tidak hanya itu, dia juga mempunyai metode pengajaran yang sangat keras untuk mendidik para muridnya. Sehingga, hampir seperempat dari siswa yang telah diajar oleh Guru Yowie, yang telah lulus, dapat memasuki halaman dalam akademi. Statistik ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh akademi. Namun, selama Anda bekerja cukup keras, dan cukup menonjol, pengajaran Guru Yowie akan memberikan manfaat baik bagimu. Huo Yuhou santai dan menjawab, jadi seperti itu. Guru Tang Ya, kakak tertua Bei, kalian seharusnya memiliki banyak hal lain untuk dilakukan bukan? Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku terlebih dahulu. Setelah Huo Yuhou pamit kepada mereka, ia bergegas ke asramanya. Asrama dibagi menjadi beberapa bangunan, setiap bangunan memiliki warna yang berbeda sesuai dengan tingkatan tahun dari para siswa. Bangunan asrama tingkat tahun pertama berwarna putih, tahun kedua, bangunan berwarna kuning, tahun berikutnya dan selanjutnya berwarna ungu dan hitam. Huo Yuhou tiba di pintu masuk bangunan asrama putih, dan bertemu dengan seorang pria yang tampak cukup tua. Pria tua itu mengenakan pakaian abu-abu. Huo Yuhou berjalan maju dan berbicara dengan hormat. Halo, kakek. Saya seorang siswa baru yang datang untuk tinggal di asrama ini. Apakah Anda ingin memeriksa lencana mahasiswa baru saya? Baiklah, keluarkan kunci dan lencana asramamu untuk saya lihat. Huo Yuhou buru-buru menyerahkan kedua barang itu. Pria tua itu memandang di depannya sebelum mengembalikan ke Huo Yuhou. Kamarmu nomor 108, itu adalah kamar ketiga dari kiri di lantai pertama. Asrama perempuan dimulai dari lantai 4, jadi kamu tidak bisa naik ke atas sama sekali. Jika kami menemukanmu di sana, kamu akan dikeluarkan langsung dari akademi. Baiklah, terima kasih kakek. Setelah membungkuk dan menyapa pria tua itu lagi, Huo Yuhou berjalan ke gedung asrama. Setelah Huo Yuhou sampai di depan kamarnya, dia segera membuka pintu kamar. Hembusan angin dari dalam kamarnya sedikit kurang mengenakan untuk dicium. Setelah melihat kamarnya yang sedikit kecil, Huo Yuhou segera membersihkan ruangan dan segera membuka jendela kamar. Di dalam kamar itu mempunyai 2 tempat tidur, yang artinya dia akan menempati kamar itu dengan rekan sekamarnya nanti. Setelah selesai bersih-bersih ruangan, Huo Yuhou bergegas pergi ke kantin sekolah untuk mencari makanan. Setelah mendapatkannya, dia bergegas kembali ke kamarnya untuk melakukan kultivasi. Segera ia memasuki keadaan meditasi, dan mulai berlatih teknik surga misterius. Tiba-tiba terdengar suara. Oh, teknik ini tidak buruk sama sekali. Ini memang sangat cocok untuk kondisimu saat ini. Kalian manusia benar-benar terampil.
Ketika Huo Yuhao baru saja memasuki kondisi kultivasinya, semua yang dilihatnya tiba-tiba memutih. Dan tiba-tiba suara Skydrum Ice Worm terdengar, dia telah dibawa kembali ke laut spiritualnya. Huo Yuhao sedikit terkejut, "Kakak Skydrum. Apa itu kamu?" Suara malas Skydrum Ice Worm bergema. "Kondisi tubuhmu telah banyak berubah selama beberapa hari terakhir. Kamu akhirnya mendapatkan awalan yang baik. Daya tahan tubuhmu juga secara bertahap meningkat. Itu tidak buruk. Kemampuan yang kamu kembangkan cocok untukmu, terutama teknik meditasi ini, dan teknik pelatihan mata itu. Keempat keterampilan jiwa yang saya berikan kepadamu memang telah menerima manfaat dari teknik yang kamu pelajari itu. Anda harus berlatih menggunakan keterampilan teknik jiwa itu secara terus-menerus, terutama yang terakhir. Itu harus sangat efektif bila dikombinasikan dengan teknik pelatihan matamu. Kamu telah memperoleh keterampilan serangan jiwa dasar. Secara keseluruhan, kondisimu, sampai sekarang, sedikit lebih baik daripada yang saya perkirakan. Kakak Skydrum, saya pasti akan terus berusaha keras untuk meningkatkan kultivasiku," kata Huo Yuhao. Skydrum Ice Worm lalu berkata, "Saya lelah, jadi saya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Kamu hanya harus mengikuti metode kultivasimu saat ini. Ketika kamu menerobos, dan kamu membutuhkan cincin jiwa kedua, secara alami saya akan bangun. Pada saat itu, jiwa bela diri tipe S yang kuberikan padamu seharusnya akan bisa menjadi jiwa bela diri yang lengkap. Itu akan menyebabkan kekuatanmu melompat sangat jauh." Huo Yuhao menjawab, "Bagaimana saya bisa menemukanmu jika saya perlu?" Skydrum Ice Worm berkata, "Jika kamu menemukan bahaya yang tidak dapat kamu hindari, saya secara alami akan membantumu. Jadi jangan khawatir. Baiklah sekarang, aku akan tidur." Cahaya putih menghilang, dan Huo Yuhao bangun dari meditasinya. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa langit di luar sudah benar-benar gelap. Dia benar-benar berkultivasi setidaknya selama 6 jam. Teknik surga misterius di tubuhnya juga tampaknya mengalami sedikit peningkatan. Keesokan paginya, Huo Yuhao pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Selesainya dari kantin, Huo Yuhao ingin kembali ke dalam kamarnya. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao terkejut mendapati pintu kamarnya terbuka. Dia merasa heran pada awalnya, sebelum menyadari bahwa teman sekamarnya mungkin telah tiba. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari ruangan. Setelah melihat Huo Yuhao, dia juga sedikit terpana. Pemuda itu memiliki penampilan yang halus, serta kulit yang putih. Matanya yang besar sangat tidak biasa. Rambutnya sedikit panjang. Penampilannya bahkan lebih tampan daripada Bei. Ini benar-benar orang yang paling tampan yang pernah dilihat Huo Yuhao. Tinggi badan dan usianya juga tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao. "Kamu?" Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Pemuda itu agak angkuh saat dia menatap Huo Yuhao. "Menyingkirlah." "Oh." Huo Yuhao buru-buru melangkah ke samping. Pemuda itu berjalan melewatinya, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah keluar dari ruangan. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao ketika dia berkata, "Apa kamu juga tinggal di kamar asrama ini? Baiklah, karena kau sudah membersihkan kamar ini dengan baik, aku akan membiarkanmu tinggal bersamaku untuk saat ini. Saya punya beberapa aturan yang harus kamu ingat. 1. Kamu tidak diperbolehkan membawa orang lain ke kamar ini secara acak. 2. Kamu tidak diizinkan untuk telanjang di kamar ini. 3. Kamu tidak diperbolehkan mendengkur di malam hari. 4. Kamu tidak diizinkan menggangguku. 5. Kamu bertanggung jawab atas kebersihan kamar ini di masa depan, tetapi kamu tidak dapat menyentuh tempat tidurku. Apakah kamu sudah mengerti dengan jelas?" Ketika dia melihat penampilan pemuda yang sombong, Huo Yuhao sedikit kesal dengan perkataan pemuda tersebut. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Pemuda itu mendengus dingin. "Jika kamu tidak mendengarkan aku hanya akan mengusirmu. Jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu dapat mencobanya." Huo Yuhao telah diintimidasi oleh orang-orang dari Istana Duk sejak dia masih muda. Jadi orang yang paling dia benci adalah orang-orang sombong seperti ini. Huo Yuhao dengan dingin berkata, "Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Ayo pergi keluar." Saat dia melihat penampilan Huo Yuhao yang tidak patuh, pemuda itu benar-benar tertawa. Tetapi dalam tawanya terkandung rasa penghinaan dan di dalamnya memicu kemarahan Huo Yuhao. "Aku masih belum tahu namamu." Pemuda itu berkata dengan sombongnya.
Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah. Sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah kau harus memberitahuku namamu dulu? Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, saya Wang Dong. Baiklah, namaku adalah Huo Yuhao. Wang Dong tersenyum ketika dia tiba-tiba mendekati Huo Yuhao. Sangat bagus. Aku pikir namamu akan segera menghilang dari Akademi Sarek. Ayo kita pergi keluar, idiot. Ketika dia mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk berbalik dan berjalan keluar ruangan. Beberapa saat kemudian setelah Huo Yuhao dan Wang Dong keluar dari asrama, Wang Dong dia berdiri di salah satu tempat kosong yang luas di luar asrama, lalu berbalik dan memberi isyarat Huo Yuhao ke arahnya dengan melengkungkan jarinya. Pria tua yang bersandar di kursi di pintu masuk asrama sebelumnya sedikit mengangkat kepalanya. Sinar keingintahuan melintas saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dengan penuh minat. Sesaat tiba-tiba cahaya keemasan samar melintas di mata Huo Yuhao, dan cincin jiwa putih kemudian bangkit dari kakinya, mengaktifkan mata rohnya. Melihat cincin jiwa 10 tahun, Wang Dong tertawa terbahak-bahak. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa masuk sekolah ini. Kamu berani menantangku dengan hanya sedikit keterampilan ini? Saya bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diri untuk berurusan denganmu. Saat dia berbicara, dia melesat, tubuhnya seperti panah saat dia menuju Huo Yuhao. Bukan hanya dia cepat, tetapi dia muncul seolah-olah ada juga kelincahan yang tersembunyi di dalam gerakannya. Dia tiba di hadapan Huo Yuhao dalam sekejap mata, dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang dadanya. Huo Yuhao mengelak. Dengan cepat mengambil satu langkah ke kanan sementara secara bersamaan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong kaki Wang Dong menjauh. Wang Dong jelas tidak menyangka Huo Yuhao bisa menghindari tendangan cepatnya. Dia menghindari tangan kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, ia melancarkan tendangan seperti kilat lainnya, kali ini mengarah ke leher Huo Yuhao. Seolah-olah Huo Yuhao bisa meramalkan tindakan Wang Dong. Ketika Wang Dong menendang dengan kakinya, Huo Yuhao secara bersamaan menurunkan tubuhnya dan menghindar lagi. Kedua gerakan mereka sangat cepat. Wang Dong terus saja melancarkan serangan terus-menerus dengan tendangannya yang sangat kuat, tetapi Huo Yuhao mengandalkan keterampilan deteksi spiritual mata rohnya untuk secara akurat memastikan serangan Wang Dong berikutnya. Setelah beberapa saat tendangan Wang Dong terus meningkat kecepatannya, Huo Yuhao menangkisnya dengan beberapa gerakan menggunakan teknik tangan giok misterius yang ia pelajari dari sekte. Tetapi walaupun Huo Yuhao menggunakan teknik tangan giok misterius, dia masih dipukul mundur oleh tendangan dari Wang Dong. Mereka saling bertukar pukulan beberapa kali setelah beberapa saat. Waktu Wang Dong hendak menyerang tubuh Huo Yuhao dari depan, ia tidak sengaja bertatapan dengan mata Huo Yuhao. Dia melihat sekilas mata Huo Yuhao berwarna ungu, dan segera setelah itu terjadi, Wang Dong merasa seperti otaknya ditusuk oleh jarum. Dengan rasa sakit yang tajam, pikirannya sejenak menjadi kosong. Melihat hal itu, Huo Yuhao tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang selagi tubuh Wang Dong terdiam beberapa saat. Dia segera melompat, dan kedua lengannya membungkus erat kedua lengan Wang Dong. Kedua kakinya kemudian melilitkan diri di pinggang Wang Dong, dengan paksa menjatuhkannya ke tanah. Huo Yuhao sedikit terengah-engah saat dia berbicara pelan, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Menyerah katamu, lepaskan aku. Wang Dong dengan paksa berjuang melawan cengkeraman Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya, dan bahkan telah memasukkan kekuatan jiwanya. Apakah kamu masih tidak mengakui kekalahanmu? Jika aku menggunakan pisau saat ini, kamu pasti sudah mati. Huo Yuhao tidak menunjukkan kelemahan sama sekali saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Wang Dong sedikit tertegun. Perlawanannya sedikit berkurang. Dia benar. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan rasa pusing yang sebelumnya juga berangsur-angsur sedikit berkurang. Baiklah, aku mengaku kalah. Cepat lepaskan aku. Wang Dong berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan ekspresi kebencian dan penolakan. Namun, Huo Yuhao tidak langsung melepaskannya. Sebaliknya, ia dengan dingin menjawab, 5 kondisi yang sebelumnya kamu katakan bukanlah sesuatu yang aku tidak mau lakukan. Aku sangat membenci seseorang yang mengancam dan mempermalukanku. Karena aku masih menghormatimu sebagai teman sekamar, kali ini aku akan memaafkanmu. Aku tahu bahwa kamu lebih kuat dariku. Walaupun aku sebenarnya bukanlah lawanmu jika kita berdua menggunakan jiwa bela diri.
Tetapi, ingatlah ini, jika kamu berani mempermalukan aku lagi, maka bahkan jika aku dipukuli sampai mati olehmu, aku akan memastikan dirimu juga akan membayar harganya dengan mahal. Huo Yuhao perlahan melepaskan Wang Dong dan berdiri. Sambil menghadap Wang Dong, dia mundur beberapa langkah. Kemudian, dia berbalik, dan langsung kembali ke kamar asrama mereka masing-masing. Selama 2 hari berikutnya, Huo Yuhao dan Wang Dong memikirkan urusan mereka sendiri, dan melakukan hal-hal tanpa saling mengganggu satu sama lain. Huo Yuhao telah berkultivasi tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini. Pertarungan sebelumnya dengan Wang Dong telah menginspirasi dia. Alasan dia sebelumnya bisa mengatasi lawannya, dan mampu meraih kemenangan, itu adalah karena dia mengandalkan keterampilan yang diberikan Skydrum Ice Worm padanya. Kemampuannya adalah deteksi spiritual, berbagi spiritual, gangguan spiritual, dan spirit shock. 2 di antara 4 kemampuannya Huo Yuhao sudah dapat menggunakannya, tapi gangguan spiritual dan spirit shock belum sepenuhnya dikuasai. Gangguan spirit adalah kemampuan tipe domain yang dapat mengganggu semua makhluk hidup dalam radius 15 meter. Artinya, itu akan menghasilkan gelombang spiritual. Namun, kekuatan gangguannya tidak tinggi dengan tingkat kultivasinya saat ini. Sedangkan skill Spirit Shock adalah skill yang mempunyai kekuatan serangan di antara keempat skill lainnya yang ia miliki. Efek skill ini adalah membuat shock jiwa seseorang beberapa saat, yang mengakibatkan rasa sakit dan linglung sementara. Sayangnya skill ini adalah skill serangan tunggal, jadi hanya dapat mengenai satu lawan yang dia targetkan. Hei, kelas dimulai hari ini. Apakah kamu masih akan duduk di sana seperti orang bodoh? Suara Wang Dong membangkitkan Huo Yuhao dari kondisi kultivasinya. Apakah hari ini kelas sudah akan dimulai? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Ini adalah percakapan pertama setelah pertarungan mereka. Sekian cerita ini, kita lanjutkan di video selanjutnya.